Sudah tahu apa saja 10 perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah tangga? Coba simak video berikut ini. 1. Persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Pertama, persalinan itu harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Selain keselamatan ibu dan anak lebih terjamin, juga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya lainnya. Serta peralatan yang digunakan pun aman, bersih, dan steril. Dan tersedia juga program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau disebut juga P4K yang bertujuan untuk mengingatkan ibu dan keluarga untuk melakukan persiapan dan perencanaan persalinan. Jadi, persalinan pasti aman. Jika sudah terasa mulas-mulas kemudian keluar lendir bercampur darah pada jalan lahir, maka segera hubungi bidan atau dokter untuk melakukan persalinan. 2. Memberi bayi ASI eksklusif. Kedua, memberi bayi ASI eksklusif agar bayi lebih sehat, tidak alergi, lincah, tidak cengeng, dan tidak sering sakit. Senang kan kalau adik bayi sehat? ASI juga membuat bayi tumbuh dan berkembang, serta memiliki kecerdasan. Dengan memberi ASI, juga akan meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dengan bayi loh. ASI eksklusif diberikan mulai sejak lahir hingga bayi berusia 6 bulan, tanpa penambahan makanan dan minuman lain. ASI juga dapat dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Oleh karena itu, ibu harus menjaga mutu dan jumlah produk ASI dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan banyak minum air putih. 3. Balita ditimbang tiap bulan. Ketiga, balita ditimbang setiap bulan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya, agar balita tumbuh sehat serta bebas dari penyakit, seperti kwashiorkor dan meresmes. Penyakit kwashiorkor itu akan membuat bayi bengkak pada seluruh tubuh, wajah bulat, cengeng, perut buncit, rambut kusam, ada bercak kulit yang luas. Aduh, nggak mau lihat adik bayi seperti itu. Dan penyakit meresmes itu akan membuat adik bayi tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, cengeng, perut cekung, dan pengeriputan otot lengan dan tungkai. Wah, jangan sampai ya adik bayi menderita seperti itu. Tanda-tanda balita tumbuh sehat yaitu, bila berat badannya selalu naik mengikuti sejajar pita warna dan garis pertumbuhannya pada KMS. 4. Menggunakan air bersih. Keempat, selalu menggunakan air bersih agar terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan memperoleh air bersih itu gampang loh. Ada dari mata air sumur atau air sumur pompa, air ledeng atau perusahaan air minum, air hujan, dan air dalam kemasan. Air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Kemudian, harus dimasak hingga mendidih agar terbebas dari kuman penyakit. 5. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Ketika tangan terlihat kotor, sehabis memegang benda lain, setelah buang air atau sebelum makan, maka cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Karena kuman masih tertinggal di tangan bila hanya dicuci dengan air bersih saja. Kuman dan bakteri dari air yang tidak bersih cepat masuk ke dalam tubuh loh. Ini bisa menimbulkan penyakit. Juga akan menularkan penyakit seperti diare, disentri, kolera, tipes, kecacingan, penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, flu burung, atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nggak mau kan kita seperti itu? Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih ya. 6. Menggunakan jamban sehat. Keenam, menggunakan jamban sehat. Setiap anggota rumah
Wajib menggunakan jamban untuk buang air besar ataupun kecil. Jamban akan menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, serta tidak berbau. Lingkungan yang tidak bersih dan berbau akan mengundang lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Wah, saya pasti gampang sakit tinggal di lingkungan seperti itu, seperti hidup bersama penyakit. Untuk itu, kita perlu memelihara dan menjaga jamban agar selalu bersih, supaya kita terhindar dari serangga pembawa penyakit. 7. Memberantas jentik di rumah. Ketujuh, memberantas jentik di rumah. Karena jentik nyamuk dapat menularkan berbagai macam jenis penyakit, seperti demam berdarah dengue atau DBD, malaria, cikungunya, atau kaki gajah. Mau tahu tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk? Biasanya adanya di tempat penampungan air di dalam rumah, seperti bak mandi atau WC, vas bunga, atau tatakan kulkas. Kalau di luar rumah, ada talang air, alas pot kembang, ketiak daun, tempat minum burung, lubang pohon, atau pagar bambu. Bersihkan ya tempat-tempat seperti itu. Jadi, lakukan pemeriksaan jentik berkala. Dan jangan lupa 3M+. Menguras bak mandi, menutup penampungan air, mengubur barang-barang bekas, dan mencegah perkembangbiakan nyamuk. 8. Makan buah dan sayur setiap hari. Kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari, agar tubuh kita tercukupi oleh serat. Vitamin yang ada pada sayur dan buah akan sangat baik untuk kesehatan mata, tulang, kesuburan, awet muda, pembekuan darah, daya tahan tubuh, dan meningkatkan nafsu makan. Serat yang ada pada buah dan sayur akan melancarkan buang air besar, mencegah kanker, memperindah kulit, rambut, dan kuku, membersihkan racun, dan membantu perkembangan bakteri yang baik dalam usus. Wah, bermanfaat sekali ya makan buah dan sayur. Yuk, makan sayur 2 porsi tiap hari dan buah 2-3 kali sehari. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari supaya tubuh kita tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang bisa dilakukan sehari-hari yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan. Gampang sekali ya melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga mencegah penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lainnya. Mari sempatkan diri kita untuk beraktivitas tiap hari. 10. Tidak merokok. 10. Tidak merokok, karena perokok aktif dan pasif sama-sama berbahaya. Merokok dapat menyebabkan kerontokan rambut, katarak, penyakit paru-paru kronis, merusak gigi, stroke, serangan jantung, tulang mudah patah, kanker kulit, kemandulan, impotensi, kanker rahim, dan keguguran. Jadi, bila Anda atau terdapat anggota keluarga yang merokok, tegurlah dan segeralah untuk berhenti, karena semua akan celaka. Itulah 10 perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga.